Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ba'athana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khulusidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lil alamin amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anak-anak yang mau nyatet ya. Jangan judulnya saja, isinya juga dicatat. Yang dicatat judulnya, penceramahnya, minta tanda tangan aja. Nah, itu namanya belum dapat apa-apa. Paham ya? Jadi harus dicatat intinya apa, supaya maksudnya anak-anak itu diam memperhatikan ya. Nah, ini malah ada yang main tepuk tangan di belakang tuh ya. Main home pimpa. Nah, kapan nanti anak-anak mau belajar serius ya? Nah, diperhatikan, ini kan kita tiap malam ada kultum ya, dan itu ilmunya bagus-bagus dari mulai pertama sampai akhir. Diperhatikan baik-baik supaya kita semua dapat pencerahan. Bisa dipahami ya anak-anak, terutama yang punya kewajiban laporan kepada gurunya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari keberapa besok? Ke-20. Nah, biasanya coba kita perhatikan semua Bapak Ibu sekalian. Godaan di Indonesia itu kalau sudah memasuki ujung-ujung di hari ke-20 sampai ke-30, godaannya mulai banyak. Apa godaannya? Godaannya buka puasa bersama di kantor, ketemuan di rumah makan mana gitu kan? Nah, biasa begitu. Apa yang terjadi kalau terjadi seperti itu? Biasanya sholat isya dan tarawehnya kelewat. Padahal ini ada sebuah kaul yang perlu diperhatikan. Mohon Bapak Ibu ini disimak baik-baik, ada 3 hal ini. Terutama Bapak Ibu yang punya cita-cita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pernah mendapatkan satu postingan, entah dari kitab apa, tapi itu bisa dipercaya ya, bahwa ciri-ciri ini, ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang layak mendapatkan Lailatul Qadar itu diantaranya dia tidak meninggalkan 3 sholat berjamaah di bulan Ramadan. 1, sholat berjamaah isya, dilanjut dengan sholat taraweh, dilanjut dengan sholat subuh. 3 hal pokok. Apalagi kalau dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar semuanya komplit berjamaah semua. Nah, itu ya caranya. Nah, tetapi yang dihajar duluan, mohon maaf bahasanya agak kasar, yang dihajar duluan oleh kebiasaan kita justru penyakitnya adalah buka puasa bersama, sholat isyanya bablas, berjamaah tarawehnya juga bablas. Nah, kita harus berubah. Oleh karena itu kalau ada ajakan-ajakan buka puasa bersama boleh, tapi planning sama Bapak Ibu, habis ini saya berjamaah isya sama tarawihnya sama siapa gitu ya. Nah, kita camkan, karena bulan puasa itu tidak datang tiap bulan. Masa kita mau melalaikan itu hanya untuk makan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan hal-hal sederhana. Hadis tadi sudah saya bacakan, li shaimi farhatani farhatun inda fitrihi, farhatun ya fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini kalau kita renungkan maknanya mendalam Bapak Ibu sekalian. Ya. Buat orang yang buka puasa ya, buat orang yang berbuka puasa, buat orang yang puasa maksudnya. Buat orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan, tapi tidak pernah kita renungkan sebetulnya. Yang pertama adalah kebahagiaan umum, kebahagiaan biasa yang anak kecil juga biasa, yaitu farhatun inda fitrihi, atau yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka atau ketika dia menemukan
selesai sampai pada Idul Fitri. Kalau kita kebahagiaannya misalnya pada saat berbuka kita merasa senang, wah, itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang wajar, yang biasa dialami oleh anak-anak kecil juga. Betul ya? Anak kecil juga kalau buka puasa, wah, di sini perhatikan, bisa 200 anak, laporan dari ibu-ibu, bisa 160 sampai 200 anak ngumpul di sini semua. Berbahagia. Bahkan di hari Kamis saya pernah disamperin oleh anak kecil, "Pak, ibu-ibu kemana? Kenapa, Dek? Kan saya mau bukber," padahal di hari Kamis. Padahal jadwalnya cuma Senin sama Rabu ya. Nah, ini menunjukkan Ibu bahwa program favorit anak-anak mohon dicatat adalah buka puasa bersama. Setuju anak-anak? Setuju. Cuman ibu-ibunya kelenger. Harus nyedain 200 porsi. Semakin tahun biayanya bertambah. Nah, ini Bapak Ibu silakan, ini program baik, tetapi saya juga berharap para jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, tidak tidak harus keluar modal yang terlalu banyak ya. Nanti kita atur kembali agar kegiatan buka puasa bersama ini bisa lebih baik lagi, tidak terlalu memberatkan. Kembali lagi, kalau seandainya kita semua ini kebahagiaannya hampir sama dengan anak-anak tadi, ya wajar Bapak Ibu. Wajar, cuman tingkatannya wajar saja. Berbahagia seperti orang yang lapar. Karena kondisi psikologis kalau orang lapar itu ya ketemu makanan pasti ingin menikmati, dan Masya Allah nikmatnya. Ditambah mungkin dengan keberkahan di bulan puasa. Tetapi hal ini kemudian disindir oleh sebuah kitab yang terkenal dalam kitab Al-Hikam. Kadang-kadang kata penulis kitab itu, Ibnu Athaillah, beliau berkata, manusia itu, perhatikan ya, manusia itu kadang-kadang seperti keledai yang di zaman dahulu digunakan untuk menumbuk padi. Bapak Ibu silakan kalau punya HP, buka YouTube, punya Google. Keledai di zaman Rasul, keledai di zaman abad-abad awal ya, itu digunakan untuk menumbuk padinya. Itu gimana caranya? Ada lesung ya, lesung. Di situ ada sejenis roda atau kayu yang menumbuk gitu ya. Dan cara menumbuknya dengan cara memutarkan keledai berputar-putar. Diputar sehingga si padinya itu mekanismenya adalah menumbuk terus sampai padinya itu berubah menjadi beras. Keledainya itu muter-muter aja ya. Dari titik A kembali ke titik A lagi, terus muter-muter. Nah, itu kata Syekh Ibnu Athaillah ya, minal kaun ilal kaun, dari tempat yang sama kembali ke tempat yang sama. Jadi kalau kebahagiaan kita itu di dalam bulan puasa hanya ngarep-ngarep datangnya maghrib, hanya ngarep-ngarep datangnya Idul Fitri, bukannya salah, tetapi tidak ada peningkatan. Karena yang kita nantikan hanyalah kenikmatan makan, kenikmatan minum, sifat-sifat kenikmatan jasmaniyah. Ini disindir oleh Ibnu Athaillah tadi. Kita itu seperti keledai yang berangkat dari A balik ke A lagi. Berarti secara spiritual kita ini belum berkembang, masih menggunakan memori anak-anak zaman dulu untuk menikmati bulan puasa. Sehingga kata Ibnu Athaillah, selayaknya manusia itu adalah berangkat minal kaun ilal mukawin, dari satu tempat ke pembuat tempat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga level kebahagiaan kita pun harus berubah. Dari yang asalnya menikmati buka puasa bersama, nanti mah menikmatinya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, inilah maksud dari kata orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Cuman pertanyaannya, apakah puasa kita ini layak membuat Allah itu bertemu kita bahagia, atau Allah itu bertemu kita dalam keadaan tidak bahagia? Artinya Allah murka dengan keadaan puasa kita. Oleh karena itu puasa kita harus naik lagi levelnya, minal kaun ilal mukawin.
Caranya seperti apa Bapak Ibu? Agar level puasa kita tidak hanya di level orang yang berbahagia saat buka, tetapi bisa berbahagia saat bertemu Allah adalah dengan pertama memaksimalkan menahan hawa nafsu. Memaksimalkan atau mengupayakan agar kita bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu zaman sekarang banyak Bu, bukan hanya hawa nafsu makan minum, hawa nafsu pengen ngomentarin postingan orang. Wah, itu juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin gabung dengan klub gosip ibu-ibu, dengan klub gosip bapak-bapak. Hawa nafsu ingin melihat tayangan YouTube yang memanjakan mata dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita tahan. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menahan hawa nafsu, coba apa yang gini, kalau kita bisa menahan hawa nafsu makan, kayak saya usia udah hampir 50, karena dulu kebiasaan buruk gitu ya makan, maka penyakit mulai berdatangan ya Pak ya. Ada hipertensi lah, ada asam urat lah dan sebagainya, karena kita tidak mengatur makanan yang masuk. Sehingga benar kata ahli kesehatan, sumber dari penyakit itu ya dari mulut kita, dari makanan. Apa efeknya Bapak Ibu kalau kita serbadi makan? Ya banyak penyakit. Penyakit hipertensi, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Itu bukan salah siapa, tetapi salah kita juga. Begitu juga apa yang akan terjadi kalau kita terlalu mengikuti hawa nafsu, maka hati kita akan berpenyakit. Oleh karena itu, supaya hati kita sehat, maka kurangi mengikuti hawa nafsu. Bahkan ini ada sambungan dengan ceramah Pak Agus sebelumnya, bahwa salah satu bentuk level kebahagiaan bisa diraih dengan ibadah puasa, yaitu kalau hati kita bersih, hati kita jauh dari kotoran dosa, maka hati kita itu akan mudah bersyukur, dan orang yang bersyukur itu akan mudah berbahagia. Seperti itu yang disampaikan oleh Gus Bahar. Kalau kita sering-sering bersyukur, maka hati kita akan bahagia. Jadi rumusnya bersihkan, tahan hawa nafsu, hati kita akan sehat, kemudian hati kita akan mudah bersyukur, hati kita akan mudah berbahagia. Nah, itulah yang disebut dengan istilah dari Imam Al-Ghazali, hati yang terhindar dari mengikuti hawa nafsu disebut dengan hati yang sehat, atau disebut qalbun salim. Qalbun salim itulah yang akan membawa kita menghadap Allah dengan hati bahagia, dan Allah akan menyebut kita dengan penuh bahagia. Nah, itulah rahasia dari kebahagiaan yang dijanjikan orang yang berpuasa yang kedua, yaitu farhatun inda liqa'i rabbi. Ketika dia bisa menjaga hawa nafsunya, hatinya akan bersih dan dia akan menghadap Allah dengan penuh kebahagiaan. Kira-kira kita bisa nggak meraih kebahagiaan yang kedua? Bisa, asal dilatih dari sekarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mulai dirumus standar kebahagiaan sekarang. Jadi standar kebahagiaan kita sekarang ini mulai dirubah, Bu. Jadi bukan mikirin lagi buka saya mau makan sama apa. Dibayang-bayangin kan kolok ini, situ ini. Tetapi saya harus berbahagia apa di bulan ini? Oh, saya tidak boleh ketinggalan sholat tahajud, tidak boleh ketinggalan sholat isya berjamaah, saya tidak boleh ketinggalan mutolaah misalnya baca tafsir Quran, saya tidak boleh ketinggalan membaca Al-Quran. Nah, itulah standar-standar kebahagiaan yang harus kita rancang dari sekarang. Dan kita akui sekarang kan kita merancang kebahagiaan bukan itu. Mudik tanggal sekian, mobil sudah disiapkan, baju sudah dibeli, THR sudah ada, gitu kan? Kue-kue sudah siap. Nah, gitu aja yang selalu kita pikirkan. Tidak hal-hal yang spiritual tadi. Padahal cita-cita kita itu wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi kapan mau dicapainya kalau standar kebahagiaan kita juga masih melulu seputar fisik kita. Padahal dalam salah satu ayat Al-Quran, dalam As-Su'ara ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang menyelamatkan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang kita banggakan, bukan anak keturunan yang kita banggakan, tetapi kita saat datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang dikekang dari hawa nafsu. Nah, itulah rahasia dari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Mari Bapak Ibu kita berangkat minal kaun ilal mukawin, dari tempat ke pembuat tempat, dari dunia ke pembuat dunia, agar puasa kita itu naik level Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah latihan puluhan tahun berpuasa tapi tidak pernah berubah standar bahagianya. Mari kita pelan-pelan merubah standar bahagia. Demikian dari saya. Kalau sudah bermain busa, jangan lupa pakai sikat. Kalau sudah menjalankan puasa, jangan lupa bayar zakat. Permen Sugus warnanya pekat, Pulau Belawan banyak angin, Bapak Agus menerima zakat, Bapak Gunawan yang bagiin. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.